Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan ya. Untuk ketua kelas silakan pimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak kepada Anandarina yang telah memimpin temannya berdoa. Coba minta tolong berdiri dulu saya. Coba lihat sekelilingnya udah bersih? Sudah. Nih pakaiannya udah rapi semua belum nih? Sudah ya. Harus selalu begitu ya. Jangan nanti kalau lihat guru, ada itu apa? Masukkan pakaiannya tetap rapi biar kelihatan ganteng, biar kelihatan cantik, yang perempuannya rapi, enak dilihat ya. Jangan duduk-duduk ya, kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ya. Silakan salah satu dari teman kalian untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ya, Rina, dari sini ya, semuanya. Posisi siap, jangan dada ya, seperti biasa kalau kita menyanyikan lagu nasional. Ya, 1, 2, 3, mulai. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini semua masuk? Vanessa, Bu, dia izin neneknya meninggal. Vanessa izin neneknya meninggal? Ada dapat informasi dari siapa tadi? Dari orang tuanya. Oh iya. Oke. Kalau begitu karena ini ada semua ya, ada satu ada yang tadi katanya meninggal neneknya jadi nggak bisa masuk. Ibu udah akan memanggil satu-satu ya karena supaya nanti waktu untuk diskusi itu cukup panjang. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada minggu ini, masih ada yang ingat di pelajaran kita minggu lalu? Ya, siapa? Ya, coba Rina. Ya, Bu. Interaksi antar ruang di negara ASEAN terhadap kelangsungan kehidupan politik bernegara ASEAN. Beberapa kasus yang jadi sorotan, yang pertama ada sengketa perbatasan wilayah. Ya, terima kasih Rina ya. Tepuk tangan.
menginvestigasi faktor-faktor penyebab kerusakan sumber daya ikan, laut, dan tambang yang terjadi di negara ASEAN dengan tepat. Iya, terima kasih. Ya, berarti tujuan apa yang harus kalian sampai sekarang? Dengan proses pembelajaran hari ini, kalian harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan sumber tambang, sumber daya hutan, dan sumber daya laut. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kedua ya, siapa? Ya, Dimas silakan. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca teks dan mengamati gambar PowerPoint, peserta didik dengan mampu menganalisis dampak kerusakan sumber daya hutan, laut, dan tambang yang terjadi di negara ASEAN terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi dan sosial dengan tepat. Iya, terima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga ya, melalui proses diskusi, tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menganalisis solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusakan sumber daya hutan, laut, dan tambang dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran keempat ini berkaitan dengan keterampilan ya, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik terampil membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk laporan lisan dan tertulis tentang perubahan antar ruang negara-negara ASEAN akibat faktor keterbatasan sumber daya alam dengan tegas, santun, dan percaya diri. Artinya nanti kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Kemudian Ibu tetap mengingatkan kepada kalian untuk tetap rajin belajar ya. Nah, kalau tidak, perkembangan kehidupan ke depan itu semakin luar biasa. Jika kalian tidak berusaha untuk belajar dan terus belajar, maka kalian akan tertinggal, tidak mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Benar nggak seperti itu? Benar. Contohnya itu aja, di zaman ibu sekolah tidak ada yang namanya teknologi. Tapi sekarang kalian belajar, kok bukan hanya dari buku paket materinya, tapi kalian juga bisa mengaksesnya di internet. Iya kan? Benar nggak? Nah, jadi kita itu harus terus belajar dan belajar. Jangan malas belajar, karena dengan ilmu kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Oke? Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Namun sebelumnya, Ibu ingin sedikit mengulas tentang materi pada hari ini. Walaupun kalian sudah memiliki pemahaman yang cukup bagus tentang materi ini, tapi Ibu coba sedikit menjelaskannya tentang materi yang akan kita lakukan, apa yang akan kalian kerjakan nantinya di diskusi, yaitu interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN akibat faktor alam. Nah, alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN itu heterogen dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kondisi inilah yang mempermudah terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor yang menjadi penyebab interaksi sosial itu ada beberapa. Yang pertama iya, faktor iklim. Yang kedua, faktor geologi. Yang ketiga, iya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, sekarang kita bahas dulu faktor iklimnya. Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya angin. Dan pergantian angin di setiap setengah tahun sekali. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya musim apa muson atau iklim muson. Iklim muson apa? Angin Angin muson barat dan angin muson timur. Benar sekali, hebat anak-anaknya Ibu ini semua. Angin muson timur dan angin muson barat. Dan kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian musim hujan dan musim kemarau.
ditentukan oleh iklim Pisces. Mana sih iklim Pisces? Yaitu iklim yang berkaitan dengan kondisi fisik negara tersebut. Nah, karena kondisi ini ditambah lagi dengan pengelolaan sumber daya hutannya yang tidak seimbang, inilah yang menyebabkan biasanya terjadi perubahan iklim yang sangat tidak bisa diprediksi. Ditambah lagi kelakuan manusia itu sendiri yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, sehingga pada musim kemarau biasanya terjadi apa? Ini coba dilihat slide-nya ini. Terjadi apa kalau musim kemarau? Kekeringan. Bahkan di musim hujan sekalipun biasanya kondisi hujannya tidak menentu ya. Nah, terjadi kekeringan. Kemudian apa lagi yang bisa terjadi? Kemudian ada lagi banjir di Bangkok, banjir di Indonesia. Kalau di Indonesia yang sering terjadi langganan banjir di mana? Jakarta ya, langganan banjir alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi. Di mana lagi yang sering? Ya di daerah kita ya, di Sumbawa, di Bima sana hampir setiap musim hujan pasti terjadi banjir dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Ini karena faktor alam yang tidak bisa diprediksi. Akibat ulah manusia itu sendiri yang kadang-kadang menebang hutan alih fungsi menjadi lahan pertanian. Tanam apa ya kalau kita lihat kopi mati masa banyaknya kalau musim hujan itu tanam apa? Jagung menjadi komoditi ya. Tanpa melihat keseimbangan tanah, jadi musim hujan terjadi banjir, longsor ya. Biasanya sering kita kalau ke jalan ke Nangka-Tunggu itu sering terjadi longsor. Hampir tiap tahun itu terjadi longsor di Nangka-Tunggu. Padahal kita tahu sendiri jalannya ke Bima itu ekstrem sekali. Tapi inilah karena manusia tidak mempertimbangkan kondisi alam dengan mengeksploitasi hutan besar-besaran, mengalih fungsi hutan. Kemudian sekarang itu iklim ya. Sekarang yang kedua faktor geologi. Faktor geologi. Nah, negara-negara ASEAN ini yang faktor geologi ini berkaitan dengan kondisi tanah dan bebatuan dari dasar bumi. ASEAN itu terletak di antara dua tumpukan lempeng. Nah, jika tumpukan lempeng ini bergeser artinya berpindah pada posisinya, terjadi pergerakan. Kira-kira apa yang terjadi? Gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Nah, kalau gempa bumi itu terjadinya di laut, akan terjadi tsunami. Ya, Indonesia, Myanmar, itu Filipina sudah sering terjadi itu. Kalau di Indonesia pada tahun 2006 itu pernah terjadi tsunami yang besar sekali. Mana tuh? Puluhan ribu nyawa hilang akibat tsunami ini. Nah, di kita di NTB ini pernah terjadi gempa nggak 3 tahun lalu? Terjadi gempa besar 3 tahun lalu. Bahkan di Sumbawa, termasuk saudara saya sendiri yang dengan susah payah membangun rumah batu ya, harus dengan ikhlas merelakan rumahnya rata dengan tanah akibat gempa. Baru 7,2. Sudah rata dengan tanah, sekarang sudah diganti dengan rumah panggung. Dan banyak kisah-kisah yang saya alami sendiri, kisah yang sangat menyedihkan karena gempa ini, faktor geologi ini. Ya, itu kemudian yang ketiga adalah faktor sumber daya alam. Negara-negara ASEAN ini memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa. Itu sumber tambang, sumber lautnya, sumber hutannya luar biasa sekali negara ASEAN. Dan negara-negara ASEAN itu hampir seluruhnya memiliki sumber kekayaan tambang, terkecuali Singapura. Ya? Tapi negara Singapura
itu yang diharapkan ke depan untuk generasi berikutnya. Kemudian sumber alam hayati, non hayatinya. Indonesia ini adalah termasuk negara yang memiliki hutan yang sangat luas. Namun Indonesia mendapat predikat hutan yang paling rusak, deformasi yang paling rusak. Nah, ini predikat yang tidak membanggakan sekali ya, dan justru memalukan predikat ini. Kenapa? Mungkin karena banyak masyarakatnya yang tidak paham akan hal ini. Dari ini kekayaan yang luar biasa. Kemudian kekayaan laut. Kekayaan laut di negara-negara ASEAN ini luar biasa sekali. Apalagi Indonesia, negara kepulauan ya. Indonesia itu memiliki spesies ikan yang terlengkap di seluruh dunia. Indonesia ini. Nah, karena pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menyeimbangkan dengan alam ini, maka terjadilah berbagai macam permasalahan. Nah, nanti ada kasus-kasus atau masalah yang akan kalian pecahkan
Ya, silakan disimak dulu videonya ya. Rina minta tolong volume salonnya, Rina. Volume salonnya minta tolong perbaiki dulu sih. Tanahnya tandas dan airnya teratur. Hidup di sini pun seperti jiran harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini agar channel ini bisa bermanfaat. Oke, ya silakan kelompok satu lanjut ke diskusi ya. Itu juga ada lagi sudah tadi disimak atau saya videonya? Sudah ya. Sekarang silakan lanjutkan diskusinya. Ya sekarang kelompok dua ya. Videonya nanti. Kelompok yang lain tetap lanjutkan berdiskusi ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara, banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat baru-baru ini dinilai sebagai ulah manusia yang melakukan penebangan hutan. Hutan di desa Sikahuan dan di kawasan hutan Sibatuloti diduga menjadi penyebab banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. Kerusakan hutan di desa Sikahuan dan hutan Sibatuloti, Simalungun diduga sebagai penyebab banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat. Karena dua hutan tersebut bersinggungan langsung dengan sungai yang mengalir ke Parapat. Hasil pengamatan organisasi Huria Kristen Batak Protestan yang bekerjasama dengan LSM Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat ditemukan adanya perambahan hutan di Kecamatan Gesan Sipangan Bolon. Perambahan hutan diduga dilakukan oleh pengusaha lokal untuk hutan tanaman industri bekas galian C dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal untuk dijadikan lahan pertanian. Koordinator Studi dan Advokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, Rocky Suryadi Pasaribu mengatakan banjir bandang yang melanda Parapat merupakan bencana ekologi. Dari hasil pengamatan juga ditemukan alih fungsi hutan lindung. Rocky juga menyoroti perambahan hutan besar-besaran yang dijadikan hutan tanaman industri oleh perusahaan kertas. Kita juga menemukan banyak perambahan hutan dan isunya bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan illegal lodging di sana. Nah yang ketiga kita juga menemukan di sana ada bekas galian C, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat katanya itu sudah ditutup sekitar 2 tahun yang lalu, 2017. Nah yang terbaru sebenarnya di dekat Sikahuan tersebut terdapat posisi seperti beberapa lestari. Jadi pemerintah pernah memberikan izin itu. Cukup ya. Sekarang silakan lanjutkan lagi diskusinya. Mana kelompok 2 tadi? Udah lanjutkan diskusi sekarang kelompok 3. Ya kelompok 3 mana kelompok 3? Ya. Coba kalau simak baik-baik video ini. Nanti bisa disempurnakan lagi jawaban yang sudah kalian buat ya. Ya, Raja merupakan kawasan konservasi
masih terumbu karang terlengkap di seluruh dunia. Namun kapal pesiar MV Caledonian Sky merusaknya akibat kesalahan navigasi kapal. Kerusakan terumbu karang diperkirakan mencapai area seluas 1,5 hektar. Lalu seperti apa kerusakan tersebut dan apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini? Koresponden CNN Indonesia Femi Afriyadi punya laporan. Keanekaragaman hayati laut Raja Ampat dinilai terlengkap di dunia. Dari 600 jenis karang dunia, 75%-nya berada di perairan ini. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska, dan 537 jenis hewan karang. Kekayaan laut Raja Ampat sekaligus membuat Raja Ampat memiliki tingkat ancaman yang juga tinggi. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai laporan kerusakan terumbu karang. Mulai dari aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, hingga dugaan kesalahan navigasi kapal-kapal yang masuk ke kawasan perairan Raja Ampat. Dampak yang ditimbulkan juga banyak. Yang terbaru dan dianggap paling buruk adalah tragedi kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky yang mengakibatkan rusaknya kawasan terumbu karang seluas puluhan ribu meter persegi. Tepat di titik ini merupakan kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat tertabrak kapal MV Caledonian Sky. Kita akan dulu ke bawah dan akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi di bawah. Oke, sekarang kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, nanti sempurnakan hasil diskusinya dengan menyimak video ya. Tadi sudah berdiskusi loh. Udah bisa menyelesaikan? Silakan simak lagi videonya. Siapa tahu ya. Bisa kalian tambahkan di hasil diskusinya. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Hutan bakau atau hutan mangrove merupakan sekumpulan pohon atau semak yang hidup di suatu daerah atau lahan yang memiliki kadar garam cukup tinggi maupun air payau, misalnya daerah pantai, rawa, maupun tepi sungai. Tanaman bakau mampu memfiltrasi 90% garam dengan menggunakan akarnya demi bertahan hidup. Sedangkan spesies tanaman lain akan mengeluarkan garam dengan menggunakan kelenjar yang terdapat pada daun dan kulitnya. Hutan bakau atau hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di berbagai sektor yang dapat membantu keberlangsungan terutama pada daerah pantai maupun sungai. Berikut beberapa fungsi hutan bakau. 1. Mencegah terjadinya abrasi air laut. Abrasi sendiri merupakan sebuah proses pemipisan daerah daratan karena adanya gelombang. Biasanya wilayah pantai dapat mengalami pemipisan ini. Pantai akan mengalami abrasi dalam waktu yang singkat jika tidak ada sebuah penahan. Hutan bakau dapat dimanfaatkan sebagai penahan abrasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena hutan bakau akan mengalami air laut, maka bagian daratan tidak terkikis. 2. Memperbaiki kondisi pantai dan mengembalikan ekosistem. Hutan bakau dapat memperbaiki pantai yang mengalami kerusakan akibat abrasi, serta dapat mengembalikan keseimbangan ekosistem yang hilang di pantai. Oleh karena kondisi pantai dan ekosistem yang membaik, masyarakat dapat menjadikannya sebagai objek wisata edukasi, kawasan konservasi, dan lain-lain. Oke, ya. Silakan lanjutkan kerja 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ya, sempurnakan. Udah selesai nih belum? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tinggal 2 menit lagi nih, beneran udah selesai belum nih? Ya. Sultan bilang ini. Oke, udah siap nih? Udah selesai belum? Dikit lagi, yuk, 1 menit lagi. Ya nanti habis waktunya udah cukup untuk
kalian belum pahami, artinya pemahaman kalian tentang materi ini utuh ya. Oke, siap? Paham maksudnya? Paham. Paham nggak nih? Paham. Oke, kita mulai. Kita untuk kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok 1. Saya belum juga kelompok 1 ya. Di sini biar enak dilihat ya. Oke, ya, sip. Silakan. Oke, silakan. Yang lain menyimak dengan baik ya, teman-temannya ya. Terus nanti kalau ada yang kalian boleh mau ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Keras ya. Negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber mineral yang cukup melimpah. Satu dari ilustrasi di atas, berikanlah analisa pengaruh apa yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi dan sosial di negara-negara ASEAN dengan adanya aktivitas pertambangan di Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN. Jawaban nomor 1. Hasil tambang dari Indonesia akan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut menjadi devisa negara. Terjadi peningkatan Jangan sedikit, Nak. Bisa sedikit Indonesia biar temannya bisa dengar. negara lain karena adanya sumber mineral. Dua, pemanfaatan sumber tambang tentu akan berdampak bagi peningkatan perekonomian negara-negara di ASEAN. Namun di lain sisi berdampak negatif karena merusak lingkungan. Menurut analisis untuk kerusakan akibat pertambangan sumber tambang. Longsor akibat banyak lubang-lubang bekas galian, hilangnya keanekaragaman hayati, terkontaminasinya air dengan bahan limbah, pencemaran terhadap tanah serta udara. Soal 3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyiasati kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber tambang? Riset dan analisis lingkungan sebelum pelaksanaan penggalan tambang, memetikan berkala dan monitoring, mengelola limbah sisa pertambangan, menghindari zona limbah dan konservasi, melaksanakan reklamasi dengan cara melakukan penghijauan di daerah sekitar tambang dan bekas tambang, menutup lubang bekas galian tambang. Iya. Sip. Saya didengar tadi? Bisa. Ya, ada pertanyaan? Kalau saya, Ya, boleh. apa sih sumber tambang yang ada di Indonesia? Jenis-jenis sumber tambang yang ada di Indonesia itu minyak bumi, tembaga, emas, perak, batu bara, dan timah. Ya, sudah? Didengar? Oke. Ya, ada. Ada pertanyaan lain? Saya mohon izin untuk bertanya, Ya. apa yang dimaksud dengan menghindari zona dan konservasi? Yang dimaksud menghindari zona dan konservasi adalah tidak melakukan penggalian sumber tambang di wilayah-wilayah yang dilindungi atau ditetapkan sebagai kawasan tertentu. Iya, oke, Ada mantap. pertanyaan lain? Tidak ada. Karena nggak ada, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan berikan kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat Guinness Book of the Record menganugerahi Indonesia sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tercepat di dunia. Sebuah prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan. Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh industri kayu semakin mempersempit hutan alami, pengalihan fungsi atau konversi, hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap semakin derasnya laju deforestasi. Konversi hutan jadi area perkebunan sawit telah merusak lebih dari 7 hektar hutan sampai pada tahun 1990. Soal nomor 1. Dari ilustrasi di atas, analisa pengaruh apa yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi dan sosial di negara-negara ASEAN dengan adanya aktivitas pemanfaatan sumber hutan di Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN. Yang pertama, pengaruh dalam bidang ekonomi. Dengan
telah menjadi lahan pertanian dengan menanam berbagai jenis tanaman pertanian. Soal nomor 2, pemanfaatan sumber hutan tentu akan berdampak bagi peningkatan perekonomian negara, namun di lain sisi berdampak negatif karena merusak lingkungan. Analisa bentuk-bentuk kerusakan yang ditimbulkan akibat konversi hutan. Kerusakan hutan bisa menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga akan sulit dipergunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, kerusakan hutan bisa memicu terjadinya berbagai macam bencana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material maupun non-material. Soal nomor 3, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyikapi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber hutan? Melakukan teknik ini mencegah terjadinya kebakaran hutan, mencegah penebatan hutan kebutuhan pertanian, melakukan reboisasi dan tidak mencemari lingkungan. Baik, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Mau bertanya, saya dari kelompok 3, silakan. Sejauh mana upaya reboisasi terhadap hutan dulu? Memang dalam jangka pendek tidak akan terlihat pengaruhnya, namun dalam jangka panjang dapat menyehatkan kembali hutan yang telah ditebang. Ada pertanyaan lagi? Apa yang terjadi jika banyak masyarakat melakukan kegiatan Illegal logging membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, dan hilangnya mata pencaharian dan rendahnya pendapatan negara. Ya, sudah tidak ada yang ingin bertanya? Ya, sudah paham semua? Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3, mana kelompok 3 ya? Silakan. Kelompok 3, yang lain simak ya, yang lain ya, supaya dipaham. Yang kencang sedikit Kak, biar nilai semuanya bisa lebih jelas mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Samintri, perwakilan dari kelompok 3 dan Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, teman saya akan membaca ilustrasi tentang sumber laut. Tiongkok telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas di Laut Cina Selatan, sering dengan dilakukannya pembangunan konstruksi pulau buatan yang di wilayah terumbu karang yang disengketakan. Keberadaan konstruksi tersebut telah menghancurkan sekitar 300 hektar terumbu karang. lanjut. Soal nomor 1. Dari ilustrasi di atas, kami mengambil kesimpulan tentang hancurnya terumbu karang. Karena adanya proses pembangunan konstruksi pulau buatan di wilayah terumbu karang, hancurnya terumbu karang mengakibatkan banyak biota laut seperti ikan hias, ikan konsumsi, dan lain-lain terancam punah. Hal tersebut membuat hasil tangkapan dan budidaya ikan menurun dan defisit keuangan negara juga. Iya, mantap. Soal nomor 2. Pemanfaatan sumber laut itu akan berdampak bagi peningkatan perekonomian negara, namun di lain sisi berdampak negatif karena kerusakan lingkungan. Analisis bentuk-bentuk kerusakan yang ditimbulkan akibat konservasi sumber laut. Kapal laut adalah salah satu transportasi untuk menyeberangi lautan. Namun, 1 tahun yang lalu terjadi kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua. Peristiwa tersebut disebabkan oleh kapal-kapal yang keluar dari jalur yang seharusnya dilewati dan melempar jangkar sembarangan. Namun, kerusakan terumbu karang di Raja Ampat terjadi disebabkan oleh kandasnya kapal MV Karunian Sky yang menghancurkan sekitar 1.600 meter persegi terumbu karang dan biota-biota laut. Ya. Soal nomor 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber laut yang ada di wilayah sekalian. Ya. Upaya yang dilakukan yang pertama ada tidak membuang sampah di laut sembarangan. Yang kedua ada tidak membuang bekas limbah-limbah pabrik sembarangan di laut. Tidak mengambil dan merusak ekosistem laut yang dijaga oleh pemerintah. Yang ketiga ada tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bom,
ada garam. Yang kedua ada ikan konsumsi maupun ikan hias. Dan yang ketiga ada rumput laut. Yang terakhir ada terumbu karang. Namun kali ini saya sarankan untuk terumbu karang yang sebelumnya kita bahas tadi tidak harus kita ambil karena itu jadi tempat tinggalnya para ikan-ikan. Ya. Iya, betul. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, saya kelompok 4. Apa pengaruh membuang sampah ke laut terhadap ekosistem laut? Mungkin ulang, maaf tadi. Apa pengaruh membuang sampah ke laut terhadap ekosistem laut? Ketika kalian membuang sampah di laut, tentu akan berdampak sangat buruk bagi biota laut karena laut adalah tempat mereka hidup dan mencari mengembangkan. Laut juga menjadi tempat kita mencari mata uang seperti nelayan ya. Nelayan juga menjadikan laut tempat sumber mata uang. Mungkin sudah jelas dari jawaban saya. Ya, sudah jelas. Ada lagi? Oke. Apakah benar pemanfaatan sumber daya laut dapat meningkatkan perekonomian negara? Benar sekali. Pemanfaatan sumber laut menambah devisa negara seperti ikan hias dan ikan konsumsi lainnya. Berbagai jenis ikan seperti ikan tersebut yang akan diekspor ke luar negeri menambah devisa negara. Iya, mantap sekali. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata tadi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dibatasi pertanyaannya satu orang saja ya. Yang bertanya nanti satu orang saja ya, karena waktu kita nanti tidak cukup ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan. Ya. Hutan mangrove merupakan sekumpulan Mungkin ada acara. dua garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut Ya. serta berada pada tempat yang mengalami Stop. sedimentasi. Ya. Dari ilustrasi di atas, berikanlah analisa pengaruh apa yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi dan sosial di negara-negara ASEAN dengan adanya konservasi hutan bakau atau hutan mangrove. 1. Konservasi hutan mangrove berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Karena hutan mangrove bisa diekspor untuk dijadikan bahan kosmetik atau bahan tambahan tekstil. Hutan mangrove menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat hewan. Coba analisis dampak apa yang akan ditimbulkan jika terjadi kerusakan hutan mangrove. Dampak yang ditimbulkan karena kerusakan hutan mangrove ialah A. Dapat mengikis pantai sehingga daratan menjadi menyempit. B. Makhluk hidup tidak dapat berkembang karena hutan mangrove menjadi habitat makhluk hidup atau biota laut. Rusaknya udara karena tidak terurainya gas karbon dioksida. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyikapi kerusakan lingkungan terutama biota laut akibat kerusakan hutan mangrove? Upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi kerusakan hutan mangrove yaitu menjaga pelestarian lingkungan terutama di sekitar pantai oleh warga masyarakat. Tindakan pelestarian oleh pemerintah dengan mengadakan pembibitan mangrove, pengaturan tata ruang dan menata wilayah pemukiman penduduk, tidak membuang sampah di pantai. Ya, ada pertanyaan? Saya satu aja ya. Mohon izin saya bertanya. Apa yang dimaksud dengan
Ya, langsung dijawab aja. Langsung dijawab di lembaran itu, anak. Langsung disilang di lembaran itu. Ya, langsung dijawab berarti di situ. Gak usah yang udah jelas ketikanya tadi, yang udah jelas tintanya tadi gak usah dijawab ya. Yang bisa jelas aja di situ. Nanti ada berapa nomor. Itu aja untuk menguji ya kemampuan kalian bagaimana hasil pembelajaran nanti. Oke, sambil dikerjakan itu ya. Ya, silakan. Enggak apa-apa, nanti bisa diselesaikan sebentar lagi. Coba perhatikan ibu dulu. Perhatikan ibu dulu, semuanya perhatikan. Itu kan ada yang kabur, nggak usah dikerjakan. Tapi untuk sementara ini kita lakukan dulu ya. Ya, yang penting nanti diisi tinggal berapa soalnya ada yang jelas ini tinggal semuanya tadi sudah kalian bahas di situ. Kayaknya udah lama ya. Karena mengingat waktu kita yang terbatas ya. Sekarang ibu karena sudah mulai penghujung waktu kita, ibu ingin merefleksi apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Ada yang bisa menyimpulkan, membantu ibu menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan, akibat faktor iklim, biologi, dan faktor alam, pemanfaatan sumber daya alam pada era berlebihan dan tidak memperhatikan keseimbangan alam membawa kerugian bagi manusia itu sendiri, seperti pemanfaatan sumber tambang, pemanfaatan sumber laut dan hutan, membawa dampak positif dan juga negatif. Iya, luar biasa. Ada yang namanya? Udah jelas kan tadi kesimpulannya? Ya. Kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Untuk minggu depan materinya tentang, ya coba sampai dilihat buku pakainya, materinya tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap ruang. Nah, besok ibu juga akan membagikan kalian bahan belajar. Di sana juga nanti ada link yang bisa kalian akses di internet untuk melengkapi referensi kalian tentang materi ini ya. Sama dengan hari ini kalian benar-benar siap dalam belajar. Hasil pertemuan tadi luar biasa sekali hasil diskusinya. Di pemikiran yang seusia SMP itu sudah luar biasa sekali. Artinya kalian sudah punya wawasan yang luas, sudah berpikir kritis ya, mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kita. Oke, bagaimana ke hasil? Siapa yang bisa merefleksi? Saya Bu, ya gimana? Semua siswa sangat aktif dan sangat diminati. Ya benar ya, semua kita sudah menyenangkan. Hari ini menyenangkan belajarnya. Alhamdulillah ya, belajarnya menyenangkan. Ada pesan moral yang ingin ibu sampaikan sedikit ya. Kita sebagai penghuni bumi, jika kita tidak menghargai alam ini, maka kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Kalau perhatikan ibu dulu, jangan lihat soalnya ya, ibu memberikan pemahaman nilai moral sedikit kepada kalian ya, bahwa apalagi kalian generasi muda, jika tidak ikut membantu menjaga alam, mencintai alam ini, maka kalian sendiri yang akan rugi. Karena apa? Sumber daya alam yang terkuras habis tanpa karena ini sumber daya alam ini butuh proses puluhan tahun baru bisa ada lagi ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai alam ini? Dengan kita mencintai alam, artinya kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia hidup dan alam yang luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti lanjut ya dikerjakan belakangnya bisa setelah istirahat bisa dikumpul ya, Naya. Ya, sebelum kita oh ya, enggak apa-apa. Nanti kan diperbaiki lagi ya. Dikerjakan. Nanti setelah istirahat boleh dikumpul ya. Untuk sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mereka kita baca berdoa bersama kembali.